Nah, jadi Bapak Ibu di materi hari ini udah baca dari Reza Aslan ya, tulisan. Reza Aslan itu cukup beken ya, muncul di CNN, di wawancara tentang Islam, di berbagai universitas ya, memberikan guest lecture dan seterusnya ya. Walaupun dia pandangan-pandangannya tidak sangat tradisional ya, dan mungkin bisa juga cukup kontroversial ya, tapi dia sangat luas dibaca orang, baik oleh Muslim scholars maupun eh, yang non Muslim ya. Dan dia juga apa pengalaman kehidupannya interesting karena dia convert jadi Islam ya. Tadinya pernah Kristen dia, gitu ya. Jadi apa trajektori kehidupannya semacam itu selalu cukup interesting karena mungkin sudut pandangnya jadi agak beda ya. Nah, saya ingin tunjukkan beberapa hal ya dari bukunya. Lalu mungkin nanti kita bisa diskusikan ya apa yang terjadi ya. Nah, yang pertama itu ini kita bahas persoalan bahwa eh, Muhammad dipercaya sebagai buta huruf ya. Kalau Bapak Ibu baca bukunya Reza Aslan ya, dia punya pendapat yang agak berbeda begitu ya. Ini coba saya share screen ya, langsung dari bukunya supaya jadi ingat lagi ya. Kalau misalnya Bapak Ibu baca ini halaman 29 ya. Di sebelah kanan ini ya. Reza Aslan tuh bilang bahwa dan dia mengacu kepada tafsirnya Al-Tabari ya, bahwa secara tradisional memang tekanannya adalah bahwa Nabi Muhammad itu illiterate ya, illiterate itu artinya buta huruf ya, dipercaya ya. Eh, karena Al-Tabari itu mendefinisikan ikra ya, itu ayat Al-Qur'an ketika menandai turunnya Quran kepada Muhammad ya, itu artinya ikra itu melafalkan ya, recite begitu ya. Sehingga oh kalau gitu menurut Al-Tabari buta huruf begitu ya, dan itu yang secara tradisional juga dipercaya oleh umat Islam ya. Nah, tetapi kata yang dipakai argumennya Reza Aslannya adalah an-nabi al-umi ya, secara tradisional sebenarnya artinya unlettered prophet begitu ya. Bisa ditafsir sebagai nabi yang tidak berkitab, tapi bisa juga sebagai ya unlettered prophet ya, nabi yang buta huruf begitu ya. Nah, kalau nabi yang buta huruf nuansanya adalah uh, untuk menegaskan ya dan mengkonfirmasi bahwa Quran itulah mukjizat yang diterima oleh Muhammad ya, karena kok bisa ya nabi yang buta huruf melafalkan kata-kata yang begitu indah begitu ya, sehingga sebenarnya kepercayaan tradisional Islam bahwa Muhammad itu buta huruf mendukung ya satu keyakinan bahwa memang Quran adalah keajaiban itu ya. Jadi sering dikatakan Muhammad tidak membuat mukjizat, tapi satu-satunya mukjizat adalah Quran itu sendiri yang diberikan kepada Muhammad begitu ya. Nah, tetapi katanya Aslan ya, dan Aslan tidak setuju ya terhadap tafsir itu ya, bahwa kalau Muhammad itu illiterate ya, tidak punya historical justification ya kata Aslan ya. Dan eh, banyak Arabic scholars juga yang berpendapat bahwa An-Nabi Al-Umi itu seharusnya ditafsirkan sebagai the prophet for the unlettered ya, adalah nabi untuk umat yang tidak berkitab. Ya, jadi tadinya kelompok uh, orang di Jazirah Arab itu ya kan bersinggungan dengan orang Kristen dan orang Yahudi. Tapi orang Yahudi punya kitabnya sendiri, Taurat ya, orang Kristen punya kitabnya sendiri, Injil begitu ya. Nah, tapi orang Arab ini nggak diberikan kitab ya. Jadi seolah-olah terabaikan oleh Tuhan. Nah, dengan turunnya Quran ini menegaskan bahwa Tuhan itu juga merciful ya, juga bermurah hati bahkan kepada orang-orang Arab ya, karena diberikan kitab yang memang dalam bahasa Arab juga begitu ya. Sehingga dan siapa nabinya? Nabinya adalah Nabi Muhammad ya, sehingga the prophet for the unlettered ini nuansanya seperti itu ya, tidak mesti ditafsir sebagai buta huruf begitu ya. Jadi unlettered itu maksudnya scriptureless, tadinya tidak berkitab ya.
Lalu Reza Aslan juga bilang bahwa Muhammad itu kan pedagang, begitu ya. Jadi dan Muhammad itu pedagang yang berhasil, begitu ya, karena menikah dengan Siti Khadijah, diyakini Muhammad itu waktu berdagang itu memang jujur dan baik ya, sehingga Siti Khadijah jatuh cinta, begitu ya. Dan kalau untuk berdagang yang berhasil kan dia harus bisa baca ya, paling enggak catatan-catatan keuangan ya, jual beli dan lain sebagainya ya. Jadi dan karena dia tidak butuh semacam sekretaris, eh, dia bukan sekretaris dan bukan scholar ya. Jadi eh, apa untuk menjadi pedagang yang berhasil ya dia harusnya bisa baca ya. Eh, Paling enggak untuk baca tanggal, baca barang-barang ya, baca nama-nama begitu ya. Karena kalau nggak ada kemampuan itu sulit ya jadi pedagang yang baik gitu ya. Jadi itu argumennya Reza Aslan ya. Kalau Bapak Ibu ingat bukunya Jonathan Brown ya. Jonathan Brown di halaman halaman 14 ya. Di sebelah kiri ini masih dengan tafsir yang lebih tradisional ya. Di sini ditulis, although Muhammad himself was illiterate, he would dictate the Quran to his scribes who would set it down on primitive writing materials begitu ya. Jadi Muhammadnya memang buta huruf, tapi kan dia melafalkan ayat-ayat Quran itu. Lalu nanti ada scribes ya, ada pencatatnya yang menuliskan ke dalam material-material yang masih primitif ya, catatan-catatan yang belum dikumpulkan ya. Karena pengumpulan yang lebih sistematis itu kan terjadinya setelah Muhammad meninggal dan di dalam zaman Khalifah Abu Bakar mungkin ya ada pencatatan yang lebih sistematis begitu ya. Nah jadi ini masih Jonathan Brown itu masih melukiskan kisah yang cukup tradisional gitu ya. Reza Aslan tuh agak berbeda ya. Dan bisa saja di kalangan yang cukup konservatif ya misalnya bahwa kenyataan kalau ada tafsir yang bilang bahwa oh Muhammad mungkin tidak buta huruf ya, itu bisa saja dianggap mengganggu ya pemahaman tentang Quran begitu ya karena terkait juga dengan keajaiban dan inimitability dari Quran itu begitu ya. Jadi Aslan tuh tidak sangat konservatif ya di dalam bagian-bagian itu ya. Tapi Aslan tuh banyak dibaca ya dan dia mengacu juga kepada Muslim scholars yang lain ya. Jadi makanya juga saya sediakan cuplikannya untuk Bapak Ibu baca karena mempelajari Islam mungkin penting juga ya bersentuhan dengan tulisannya Reza Aslan gitu ya. Nah lalu di texting Bapak Ibu yang menarik perhatian juga ya adalah persoalan mengapa Muhammad itu digambarkan hijrah ya dari Mekah ke Madinah ya. Lalu ada komentar-komentar misalnya, loh itu kan kelihatannya banyak pergolakan politik, ekonomi, sosial yang terjadi ya. Berarti kok begitu ya konteksnya ya, bukan sesuatu pekerjaan dari Tuhan dan dari sorga begitu aja begitu ya. Nah kalau kita baca ya misalnya di bukunya Jonathan Brown ya, Brown memang gambarannya lebih lebih konservatif, lebih tradisional ya. Ini saya coba share screen ya, bagian tulisan dari Brown. Nah, ini di halaman 22 ya. Kenapa sih Muhammad itu hijrah ya dari Mekah ke Madinah ya. Jadi ini ya di bagian tengah ini dipicu oleh berbagai peristiwa ya. Tetapi waktu di Mekah Muhammad sebenarnya punya banyak pelindung ya. Termasuk pamannya Abu Talib ya, Chief of the Banu Hashim ya. Itu lalu meninggal gitu ya. Nah ini Jonathan Brown juga mencatat ya, Abu Talib ini tidak pernah menjadi Muslim ya, although he had never become Muslim. Abu Talib had protected Muhammad from his enemies and supported his mission. Ya jadi Abu Talib itu tidak pernah jadi Muslim, tapi mendukung Muhammad dan misinya. Ya, lalu leadership dari klan itu berpindah ya kepada Abu Lahab ya. Dan kalau kita baca Quran, Abu Lahab ini figur yang kontra ya terhadap misinya Muhammad begitu ya.
Dan di sini Jonathan Brown juga menulis ya, ini Abu Lahab adalah Muhammad's other uncle and one of the most virulent enemies of Islam. Ya, jadi musuh Islam sebenarnya Abu Lahab itu ya. Muhammad would be sheltered no more ya. Jadi kehilangan pelindungnya Muhammad. Lalu 1 bulan kemudian istrinya Siti Khadijah yang juga semacam pelindungnya ya, karena Siti Khadijah ini wanita yang luar biasa ya. Bapak Ibu harus bayangkan bahwa di dalam masyarakat yang masih sangat patriarki begitu ya, di mana yang memegang peranan sangat penting adalah laki-laki, tiba-tiba ada seorang pedagang wanita yang sangat berhasil ya, yang akhirnya menikahi Muhammad yang jauh lebih muda ya dibanding Siti Khadijah. Jadi ini figur yang luar biasa, ini fenomenal Siti Khadijah itu ya. Lalu pada saat itu juga meninggal. Begitu ya, sehingga Muhammad itu kehilangan ya semua tulang punggung sosial masyarakatnya ya, pelindung-pelindungnya ya. Lalu tiba-tiba menghadapi tekanan yang sangat besar di Mekah. Ya, sehingga itu juga yang menjadi pemicu hijrahnya ke Madinah begitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu baca gambarannya Reza Aslan ya, ini di halaman 42 43 ya. Reza Aslan itu membuat gambaran yang lebih komplit ya, bisa dibilang ya, juga lebih complicated begitu ya. Memang dia bicara juga ya soal ini di halaman 43 bagian bawah ya, soal bahwa Muhammad itu kehilangan Abu Talib ya, yang tadinya menjadi pelindungnya ya, tetapi juga kehilangan Siti Khadijah ya. Jadi Bapak Ibu kan baca di dalam tulisannya Jonathan Brown juga ya, Siti Khadijah yang menenangkan Muhammad juga ya waktu dia ketakutan ya, karena di Gua Hira itu melafalkan Quran begitu ya, dia pikir dia jadi gila begitu ya. Terus Siti Khadijah juga yang menenangkannya, dan inilah yang dituliskan Reza Aslan ya, returning home after one of his painfully violent revelatory experiences ya. Jadi uh, uh, pengalaman pewahyuan itu sangat violent, ini kata yang dipakai oleh Reza Aslan, yang sangat mengguncang begitu ya. Atau setelah suffering abuses from the Quraisy ya, karena tekanan dari Bani Quraisy begitu ya. Not having Khadijah there itu juga satu pukulan ya. Tidak ada Khadijah yang memberikan kehangatan jubah ya, dan lalu memeluk dia di dalam tangannya begitu ya, sehingga kesedihan Muhammad itu jadi tidak terbayangkan ya, begitu kata-katanya Reza Aslan itu ya di dalam tulisannya ya. Nah, jadi gambaran yang tradisional yang klasik itu bahwa Muhammad kehilangan ya Abu Talib dan Siti Khadijah itu memang masih digambarkan oleh Reza Aslan ya. Tapi Reza Aslan juga menggambarkan semacam tekanan sosial masyarakat yang lebih besar yang terkait dengan permasalahan ekonomi dan politik juga ya. Jadi di sini misalnya ya, karena buat bangsa Quraisy ya, ajaran monoteis ini ya, ini di bagian atasnya ya, ajaran monoteis Muhammad itu mengancam ya kehidupan masyarakat yang ada di Mekah itu ya. Kan tadinya orang tuh berziarah, itu kan sumber pemasukan ya untuk klan suku yang menguasai Ka'bah begitu ya. Karena orang berziarah, uang masuk dan lain sebagainya begitu ya. Nah, tiba-tiba ziarah politeis itu diancam oleh satu pikiran yang baru yang sifatnya monoteis begitu ya, sehingga ini bukan cuma sekedar pertarungan teologis yang terjadi di situ ya, tapi ini seluruh kehidupan masyarakat tuh jadi bisa terancam dan berubah begitu ya. Ini di halaman 41 misalnya, the Quraisy seemed more disturbed by Muhammad's insistent derision of the rituals and traditional values of their forefathers, traditions upon which the social, religious, and economic foundation of the city rested, then they were by his message of monotheism ya. Jadi katanya Reza Aslan ya, sebenarnya pesan monoteisnya itu tuh mengganggu bukan sekedar karena secara teologis itu berlawanan ya, tapi karena ada efek ekonominya itu yang mengancam seluruh pola kehidupan masyarakat ya. Dan hal-hal semacam itu ya tidak
bukan hal yang enak ya. Kita baca juga di dalam Alkitab Kristen ya. Bapak Ibu ingat begitu Yesus itu ngamuk di bait Allah ya, membolak-balik meja kursi ya dan bilang bahwa ini orang-orang ini udah mengubah rumah doa menjadi sarang penyamun begitu ya. Nah, pada saat itulah eh, imam besar di bait Allah itu merasa terancam. Ya, lalu mulai muncul ya diskusi-diskusi yang bilang lebih baik satu orang binasa ya daripada seluruh bangsa itu jadi binasa ya, karena tiba-tiba Yesus ini ya, siapa dia, rabi dari mana dia begitu ya. Dari Galilea, nggak ada yang baik yang datang dari Galilea itu ya begitu ya. Kalau dia cuma ngomong-ngomong gitu aja ya, terus pengikutnya cuma 12 orang, itu nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau dia ngamuk di bait Allah ya, mengancam seluruh kehidupan perekonomian dan sosial masyarakat di Yerusalem, nah dia layak dibunuh begitu ya. Apalagi terus rumor yang beredar adalah, oh ini Yesus ini mengajarkan jangan bayar pajak kepada Kaisar. Padahal bait Allah itu yang bangun siapa? Herodes. Ya, dan Herodes itu politikus ulung. Ya, dia tahu ya bagaimana menjaga perdamaian buat orang Romawi. Bayar ini ya, bayar uang keamanan ya, setor dia uang pajak ke kerajaan Roma ya. Lalu uangnya juga dibuat membangun bait Allah. Begitu, jadi bait Allah di Yerusalem itu yang bangun itu habis sejak zaman Second Temple itu ya, Ezra, Nehemia melakukan reformasi ya, itu sebenarnya hasil karyanya Herodes itu sekarang yang ada di Yerusalem waktu zaman Perjanjian Baru, zaman Yesus begitu ya. Dan itu adalah semacam upeti politik ya. Dan Herodes itu kan politikus yang hebat sekali ya, bertangan dingin ya, sehingga dia bisa ya menyediakan perdamaian itu. Kalau enggak nanti ini ya, orang-orang Yahudi yang keras kepala itu berontak semua lagi ya terhadap kerajaan Roma, terjadi pertumpahan darah karena nanti tentara Roma yang akan menghajar lagi semua pemberontakan itu ya, seperti zaman Makabeus ya yang kita bisa baca juga di Neo Deuterokanonika ya, di kitab Makabe itu begitu ya. Nah, jadi realitas bait Allah itu sebenarnya sangat politis. Ya, tapi kalau kita baca Alkitab seringkali itu kita bisa miss ya area-area itu ya. Dan kalau kita ingat tuduhan yang dituliskan di salibnya Yesus adalah inilah raja orang Yahudi ya, itu tuduhan politis juga. Itu sebenarnya yang menjustifikasi bahwa Yesus itu bisa disalib ya. Nah, tentu penulis-penulis Injil menggambarkan bahwa ada yang lain di dalam diri Yesus ya. Kerajaan dia bukan kerajaan politis yang berusaha diusung oleh seperti kelompoknya Makabe dan lain sebagainya ya, begitu ya. Nah, tetapi seluruh gambaran-gambaran itu terbelit ya di dalam realitas sosial masyarakat, politik, ekonomi yang terjadi pada saat itu juga ya. Sehingga begitu Yesus ditanya sebenarnya boleh nggak bayar pajak kepada Kaisar? Ya, jawaban Yesus juga sangat diplomatis kalau kita mau bilang ya, dan sangat strategis ya, kasih koin terus bilang ada gambar siapa di koin itu gitu ya. Kalau gambar Kaisar kembalikan kepada Kaisar ya, dan kembalikan yang milik Tuhan kepada Tuhan begitu ya. Jadi kita melihat ya betapa rentannya begitu ya situasi yang ada pada saat itu ya, dan teologi itu sebenarnya tidak pernah terpisah ya dari sosial, ekonomi, politik apapun yang terjadi di zaman itu ya. Dan Reza Aslan ya, karena dia approach-nya itu historical ya, dia menuliskan hal-hal itu tuh. Ya, jadi tekanan yang dihadapi Muhammad ya pada saat itu ya adalah termasuk diboykot ya oleh Quraisy begitu ya, karena udah kehilangan pelindung-pelindungnya ya, terus Abu Talib digantikan oleh Abu Lahab ya, sehingga kelompok Muhammad itu menghadapi tekanan dan kesulitan ya, nggak bisa berdagang ya. Terus kalau dia diputus ya akses kepada ekonominya begitu ya, itu seperti udah divonis gitu ya oleh seluruh komunitas ya, dia nggak bisa lagi hidup di kota tersebut begitu ya. Nah, ini yang dituliskan oleh Reza Aslan di situ ya. Jadi bagian-bagian itu tampaknya buat Bapak Ibu cukup mengejutkan untuk dibaca ya. Saya rasa juga mungkin untuk umat Islam yang tradisional yang bicaranya di ranah hanya doktrinal begitu ya, bisa terkejut juga. Tetapi umat Islam itu lebih terbiasa ya melihat seluruh hal itu ya, agama, politik, kehidupan ekonomi, sosial masyarakat itu lebih menjadi satu mungkin dibandingkan dengan orang Kristen.
Ya karena kekristenan di dalam sejarahnya juga belajar ya bahwa kekuatan politik itu bisa menindas ya. Dan ada sejarah-sejarah di mana gereja itu paus dan raja-raja itu juga kong kali kong ya, tiba-tiba jadi sangat ruwet ya relasi antara negara dan agama begitu ya. Lalu kalau negara itu jadi menindas dan jadi jahat, tiba-tiba agama itu juga berada di dalam ancaman begitu ya. Sehingga di dalam pikiran teologi Kristen kita mewarisi misalnya lebih baik antara agama dan negara itu ada pemisahan. Ya jangan jangan kawin terlalu dekat terus politik itu main tangan besi lalu nanti kemurnian agama itu yang jadi korban begitu ya. Nah, sebenarnya Indonesia di dalam zaman Soeharto sebenarnya Muslim scholars juga belajar hal itu. Ya orang-orang seperti Cak Nur dan Gus Dur gitu misalnya ya tidak mau terlalu dekat diasosiasikan dengan kegiatan politik begitu ya. Makanya misalnya Cak Nur itu slogannya kan selalu adalah Islam yes, Partai Islam no begitu ya. Itu sesuatu yang sangat bernuansa dan lebih complicated ya. Bukan cuma sekedar me, menggabungkan seluruh hal itu jadi satu domain politik dan domain agama ya dan berusaha perjuangannya membentuk agama Islam gitu ya. Cak Nur nggak seperti itu ya dan uh, Indonesia mewarisi Islam Nusantara juga yang nggak seperti itu sebenarnya ya karena kan terkristalisasi dalam Pancasila yang menyediakan ruang untuk kehidupan bebas berbagai agama dan sebagainya ya. Kan saya forward diskusi antara Menteri Agama dengan Deddy Kobusier ya dalam bahasa yang lebih populer ke grup WA ya supaya diskusi-diskusi semacam itu bisa juga di dalam bahasa yang lebih populer dan Bapak Ibu bisa menikmati ya bagaimana Menteri Agama kita itu mengartikulasikan lagi ya keyakinan Islam yang memberikan tempat atau ruangan untuk keragaman umat beragama di Indonesia begitu ya. Nah, jadi gambarannya Reza Aslan ya kalau kita kembali itu lukisan sosial politik ekonominya itu kental ya di dalam menggambarkan sejarah kehidupan Muhammad dan bagaimana akhirnya hijrah dari Mekah ke Madinah ya. Dan itu juga bagian yang bukan cuma menarik buat Bapak Ibu ya, tapi banyak pembaca-pembaca dan pendengar Reza Aslan juga tertarik kepada historical account yang semacam itu. Lalu salah satu keunikan lagi ya dari Reza Aslan ya, yang mungkin berbeda dari Jonathan Brown-nya adalah dia menggambarkan Waraka itu ya sebagai seorang Hanif ya. Saya lihat itu ya, Bapak Ibu ada di dalam texting itu mencatat juga hal itu ya. Jadi Hanif itu digambarkan oleh Reza Aslan sebagai semacam proto-Islam ya, mewarisi tradisi Abraham begitu ya, Abrahamic faith yang monoteis tetapi bukan Kristen dan Yahudi begitu ya, melainkan lebih dulu lebih uh, apa uh, lebih menjadi cikal bakal semua Abrahamic faith begitu ya, dan itu dia pakai kata Hanif itu ya. Banyak ada beberapa Muslim scholars yang lain yang juga menggambarkan hal itu ya, misalnya Profesor Donner ya dari Chicago University itu juga kalau di dalam pembacaan Quran ya menekankan bahwa di Quran itu sebenarnya istilah Islam sebagai agama yang terpisah dan tertentu itu terjadinya lebih kemudian, sedangkan istilah yang lebih ditekankan yang lebih awal adalah mukmin. Mukmin adalah orang percaya secara umum gitu ya, yang termasuk seluruh iman-iman Abrahamik itu begitu ya. Nah, scholar-scholar seperti Reza Aslan maupun Donner begitu ya, itu sebenarnya berusaha membuat semacam common ground ya, bahwa kita bisa nih bicara sesuatu yang lebih prototipe awal dari keimanan kita ya, yang tidak harus masuk ke dalam kotak dan tembok-tembok agama tertentu, Kristen, Yahudi atau Islam begitu ya, karena kita mewarisi tradisi yang sama dari Abrahamic
religion begitu ya. Kalau Bapak Ibu baca Reza Aslan, dia ada movement yang semacam itu juga ya. Dan Waraka itu digambarkannya beragama Hanif. Sedangkan kalau Bapak Ibu baca Jonathan Brown di bagian kisah tentang Muhammad itu dikonfirmasi oleh Waraka, Warakanya disebutnya Kristen gitu ya. Jadi ada bagian-bagian kecil itu yang cukup menarik muncul di dalam bacaan-bacaan yang agak mungkin berbeda ya dari account yang lebih tradisional dari Jonathan Brown. Nah mungkin segitu dulu ya bagian-bagian yang ingin saya tunjukkan dari Reza Aslan. Kalau dari Bapak Ibu ada komentar atau pertanyaan silakan. Komentar? Reza Aslan kebetulan nulis juga buku Kristen ya tentang Yesus. Bukunya judulnya Zealot ya. Tapi ini kebetulan kita nggak lagi bahas soal PB ya. Kalau Bapak Ibu pingin baca ya bisa cari tahu ya. Tapi gambaran yang dia hadirkan di situ mungkin buat orang Kristen tradisional juga tidak terlalu disukai begitu ya. Karena juga take-nya itu historical gitu ya, menggambarkan sebenarnya pergolakan politik dan bahwa kelompok-kelompok zealot ya pada zaman itu di Yahudi itu banyak yang berusaha memberontak ya terhadap kekaisaran Roma begitu ya, dan Yesus itu sebenarnya salah satu dari banyak kelompok zealot itu begitu ya yang akhirnya memperoleh pemaknaan teologis yang secara khusus dalam kelompok Yesus itu sendiri yang akhirnya kita warisi sampai sekarang gitu. Bacaannya Reza Aslan tuh seperti itu ya, bacaan historikalnya, dan banyak orang Kristen mungkin yang nggak gitu suka begitu ya, tapi terus jadi kontroversial dan juga jadinya sering didiskusikan dan dibicarakan juga ya dalam bedah buku dan sebagainya gitu. Ya, itu mungkin supaya Bapak Ibu agak tahu juga cara dan cita rasa Reza Aslan itu waktu menafsir historical itu seperti apa ya, baik menulis soal Islam maupun menulis soal Kristen. Mungkin dia bisa ada kelompok yang tidak menyukai dia gitu. Walaupun juga ada yang melihat oh gambaran-gambaran historical dia menarik juga ya karena memberikan informasi yang lebih utuh mungkin ya pada kondisi kontekstual pada zamannya gitu. Silakan kalau ada pertanyaan atau komentar. Uh, Pertanyaan dari saya ya misalnya, apakah membaca Reza Aslan atau Jonathan Brown itu ya menolong untuk orang kelompok Kristen dan kelompok Islam itu berdialog dengan lebih baik, atau justru malah kalau orang Kristen baca teks-teks Islam tuh jadi kaget terus jadi menyulitkan dialog? Gimana menurut pendapat Bapak Ibu? Komentar? Wah, nggak ada yang ini ya, nggak ada yang komentarnya. Udah habis semua di texting ya, udah selesai itu ya pikirannya. Pak Aslan ngangguk-ngangguk. Kalau kalau kita tanya secara lebih umum aja ya, saya nggak tahu Bapak Ibu banyak berelasi atau enggak, punya teman-teman Muslim atau enggak ya, yang Bapak Ibu rasakan sebagai kesulitan atau tantangan untuk bisa ngobrolan aja gitu ya, itu biasanya apa sih? Silakan kalau ada komentar. Oh iya iya. Iya, ini memang direkam karena untuk dokumentasi nanti kalau ada kelas berikutnya ya atau diskusi yang lain ya. Dan mungkin direkam ada
keuntungannya bahwa kita jadi mempertimbangkan ya bahwa apa-apa yang kita katakan nanti ada teman kita yang Kristen maupun yang Islam akan bisa mendengarkan gitu ya. Karena nah ini sesuatu yang paradoksikal juga ya. Sering orang ini ya berperilaku di medsos itu dan menjadi senang karena merasa kalau medsos itu menyediakan anonimitas ya, dan seringnya kalau di medsos itu jadi lebih hostile daripada kalau ketemu darat ya. Kalau ketemu darat kita ngomongnya nggak maki-makian kayak di Facebook gitu ya. Oh, biasa aja ngopi bareng gitu ya. Tapi begitu di Facebook, wah gila ya, kritik kayak mau berantem ini ya, pukul-pukulan gitu ya. Dan juga yang teolog dan sebagainya juga sama ya, sering juga ya seperti itu ya di YouTube atau di Facebook itu galak ya. Tapi begitu ketemuan enggak ya, karena medsos dianggap menyediakan keamanan itu ya, entah anonimitas atau mungkin lebih impersonal begitu ya. Jadi lebih hostile tuh nggak apa-apa ya. Tapi rupanya kalau kelas kita direkod terus muncul di YouTube, rupanya kita jadi ada semacam tepo seliro yang lebih lebih mendalam ya, karena kita jadi pingin menjaga kata-kata kita dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ya di dalam relasi kita sehari-hari merasakan itu ya, tepo seliro itu dengan lebih instingtif ya. Maksudnya nggak sangat situasional tergantung dari oh kita di medsos atau enggak ya. Tapi itu udah jadi kebiasaan kita aja ya, bahwa kita ngomong itu nggak sembarangan gitu ya. Karena nanti ada orang yang beropini lain itu yang mungkin bisa kita akibat perkataan kita itu menerima sesuatu yang kurang fair ya terhadap opini-opininya dia gitu ya. Nah, kalau kita berhati-hati semacam itu sebagai semacam kebiasaan yang kita bawa ya, apapun situasinya, saya rasa sih itu hal yang cukup baik ya. Artinya kita kalau mau mengklaim atau apa, kita tahu bahwa klaim kita itu paling tidak beralasan dulu ya, sebelum kita secara sembrono mengklaim hal-hal yang sebenarnya tidak bisa kita pertahankan gitu ya. Jadi ini komentarnya Pak Hasan cukup baik sih, bahwa oh ini direkam nih, oh artinya kita ada tempo seliro Ya udah tertentu. Pak, saya coba tadi menanggapi tapi pakai hati-hati ya. Silakan Pak. Kalau berdiskusi secara akademik saya belum pernah ya, belum pernah. Tapi kalau punya teman-teman masa kecil tuh banyak, banyak. Dan kadang pertanyaan dari mereka tuh adalah seperti, kok Tuhanmu tiga? Nah itu. Terus kemudian, kok Tuhanmu disalib cuma pakai pakaian dalam seperti itu? Ada yang seperti itu juga, pertanyaan-pertanyaan itu. Dan mungkin yang tadi bilang sulit terbukanya dialog itu karena mungkin kita dicap kafir, karena kan dulu anak-anak tuh saling kata-kata, oh kafir nih gitu ya. Ya kita sering dikatain gitu sih. Waktu kecil saya seperti itu sih, yang bikin sulit untuk dialognya terbuka banget gitu ya, seperti itu sih Pak. Oke, thank you ya Pak Hasan untuk ininya opininya. Jadi memang dari kedua pihak ya, baik dari Islam terhadap Kristen maupun Kristen terhadap Islam, kita punya stereotyping tertentu ya, bahwa oh ya kalau dari sisi Islam terhadap Kristen ya, yang Kristen itu kafir ya. Terus mempersamakan yang bukan Tuhan sebagai Tuhan ya, musyrik itu istilahnya ya. Karena kan ini ya, Yesus dianggap Tuhan gitu ya. Padahal dari sudut pandang Islam Yesus itu kan nabi begitu ya. Kenapa nggak bisa sebagai nabi aja udah simple selesai rasional begitu ya. Kenapa harus mengklaim sesuatu yang terlalu tinggi begitu ya. Jadi ada memang stereotip tertentu yang langsung dikenakan begitu even dialognya tuh belum dimulai begitu ya, sehingga dialog itu jadi lebih sulit ya. Tentu kalau ditanya orang Kristen ya, apakah orang Kristen menyembah tiga Tuhan? Ya tentu jawabannya enggak ya. Karena sebenarnya kekristenan kan tetap juga monoteistik ya, tetapi bahwa ada kompleksitas tertentu di dalam pemahamannya terhadap Tuhan yang satu itu ya, itu memang muncul ya di dalam teologinya gitu. Nah, oke. Ada lagi Bapak Ibu yang Pak, ingin saya komentar? Pak. Iya, silakan Bu.
Mungkin saya menanggapi yang ini ya, yang pertama tadi waktu setelah membaca bacaan kira-kira 2 minggu ini, uh, saya tuh melihat kalau ada pertanyaan-pertanyaan why yang terjawab sih Pak. Kayak oh kenapa sih agama Kristen dan juga Islam punya banyak kemiripan, dan itu cukup terjawab. Dan satu hal yang interesting buat saya tuh ini sih Pak, ternyata Islam itu agama yang cukup dekat dengan kehidupan bernegara, sosial, politik, dan ekonomi gitu. Dilihat dari perkembangannya sih. Dan ternyata juga yang interesting, Muhammad itu berperan besar juga dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi itu. Satu hal yang cukup mencengangkan kalau saya nggak salah baca, dibilang kalau ternyata Muhammad itu nggak dari lahir dia seorang nabi gitu ya Pak kalau nggak salah. Dan dari situ juga menimbulkan banyak pertanyaan sebenarnya. Kehadiran Muhammadnya sendiri dan kehadiran Islamnya sendiri jadi buat saya tuh cukup apa ya, bertanya-tanya. Jadi kenapa ya kira-kira Muhammad itu dipilih sebagai nabi? Dan kalau dilihat dari perkembangannya, Islam juga bukan kayak jebret satu agama yang hadir Islam gitu, tapi berkembang seturut juga dengan sosial, ekonomi kayak gitu. Apakah sebenarnya ada rumusan dogmatika tertentu dari pihak Muslim yang setidaknya ngasih reason Islam hadir dengan cara yang seperti ini? Kayak misalnya kalau agama Kristen ada tentang predestinasi, kenapa tuh orang dipilih sebagai umat Allah. Nah, kalau si Muhammad ini apakah juga ada konsep misalnya kayak predestinasi Islam, kualifikasi kenapa orang tuh bisa menjadi rasul? Gitu sih Pak. Saya lebih mempertanyakan apakah ada rumusan dogmatikanya juga. Oke, ini pertanyaannya menarik karena memang apa mungkin terbersit dari pertanyaannya adalah bagaimana kita jadi tahu ya siapa yang rasul, siapa yang nabi, yang sah atau yang tidak sah ya. Itu yang implisit tuh di dalam pertanyaannya ya. Nah, memang nggak ada kalau kita baca apa sirah nabawiyah ya, itu yang Bapak Ibu baca dari Jonathan Brown yang klasik atau dari Reza Aslan ya. eh, nggak ada cerita bahwa kelahiran Muhammad waktu lahir itu dia udah ditentukan jadi nabi gitu ya. Misalnya seperti kalau kisah di Perjanjian Lama Samuel atau apa gitu ya, Eh, atau even Musa begitu ya. Nah jadi yang ada adalah ya misalnya legend Bahira itu ya yang melihat tanda kenabian tapi Muhammadnya masih kecil gitu ya. Itu ada ya artinya ada kisah yang dari sejak muda Muhammad ini memang spesial itu ada ya tapi tidak dari lahir memang. Nah lalu persoalan akidah ya doktrin ya tentu ada ya dan kalau Bapak Ibu baca memang kita di kuliah ini nggak bisa sangat banyak ya nanti ada kuliah studi Islam ya Islamologi yang lain kalau mau mendalami ya tapi kalau Bapak Ibu baca bukunya Abdullah Said ya chapter-chapter tertentu ya itu ada ya semacam chapter tentang ajaran-ajaran yang secara umum diterima oleh semua umat Islam tradisional itu ada ya akidahnya ya. Dan secara umum Islam itu punya 3 sumber ya untuk merumuskan pemahaman keagamaannya yaitu dari sirah, dari Quran, dan dari hadits. Ya ada 3 itu yang menjadi landasan bagaimana berpikir keagamaannya. Nah, di kuliah ini kita juga nggak bahas hadits ya, karena hadits jadi bisa sangat complicated ya, karena harus diurutkan apakah ini hadits kuat, hadits lemah, dari sumber yang mana begitu ya. Kalau Quran lebih sifatnya lebih tekstual, lebih lebih gampang ya untuk dicek, dibaca lagi begitu ya. Kalau yang sirah nabawiyah secara sejarah Nabi, nah itu yang Bapak Ibu baca dari Jonathan Brown misalnya, itu pandangan yang cukup tradisional dan cukup klasik begitu ya. Jadi kita at least berkenalan dengan 2 bagian ya dari 3 pilar pemahaman Islam. Jadi ada ya cara melakukan sistematisasi pemikirannya. Lalu juga Islam itu agama yang sangat kental bagaimana menerjemahkan hal-hal yang dipercayai itu dalam hal yang dilakukan begitu ya. Jadi ada apa syariah ya sebenarnya ya bagaimana melakukannya hal tertentu itu ya. Nah, hukum-hukum Islam itu
dirumuskan oleh berbagai Muslim scholars juga lewat kristalisasi sirah, Quran dan hadits ya menjadi hukum-hukum ya. Terus ada beberapa mazhab ya di dunia begitu. Dan karena mirip seperti Yudaisme ya, yang merasa bahwa iman itu memang harus secara konkret kok dilakukan ya, baik dalam praktek hari Sabat atau praktek makanan, aturan-aturan makanan ya, atau praktek sunat begitu ya. Nah, Islam itu mewarisi mood yang sama seperti itu ya, sehingga kalau formulasi iman ini, akidah doktrinal itu diterjemahkan menjadi hukum yang memang bisa kita lakukan sehari-hari begitu ya, maka jadi lengkap begitu ya, dan seluruh keagamaan itu mewarnai bahkan seluruh kelakuan umatnya begitu ya. Nah, itu mungkin juga satu hal yang secara fokus dan emphasis itu agak berbeda dari orang Protestan ya. Kalau orang Protestan itu lebih ke arah ini agama hati begitu ya, bukan kelakuan yang penting, karena kita bukan saved by works begitu slogannya, tapi saved by faith ya. Dan kelakuan yang baik itu merupakan hasil dari orang yang sudah dibenarkan oleh iman, dan karena rasa terima kasih atas cinta Tuhan itu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik begitu ya. Nah, tetapi mungkin eksesnya ya adalah jadi seolah-olah bagian perbuatan itu dianggapnya nggak penting ya, seringnya jadi ya mungkin tanpa sadar ya, karena secara teologis harusnya terjadi keseimbangan gitu ya, karena kan kitab Yakobus tetap bilang iman tanpa perbuatan adalah mati gitu ya. Tetapi Martin Luther di dalam tulisannya menganggap di dalam konteksnya dia saat itu, kitab Yakobus itu seperti kitab jerami ya, yang kurang berharga gitu ya. Yang lebih berharga kitab Roma, kitab Yohanes gitu ya, itu kitab-kitab favoritnya Martin Luther ya. Kalau Yakobus itu kitab ini ya, kitab rumput gitu ya, jerami nanti buat dibakar gitu ya. Nah, jadi ada kesulitan semacam itu juga ya, yang kadang-kadang mewarnai pikiran-pikiran iman. Kalau buat orang Islam tuh enggak ya, makanya seperti ekonomi syariah, bagaimana kita harus hidup di dalam hukum-hukum Islam dan lain sebagainya, itu menjadi hal bagian yang serius juga didiskusikan. Kalau buat orang Kristen mungkin bagian-bagian yang terkait kelakuan secara langsung enggak terlalu ketat ya. Tentu yang punya hukum-hukum kelakuan bisa punya problem yang lain ya, bahwa nanti hukum-hukum kelakuan itu dilakukannya hanya sebagai sesuatu yang lahiriah, terus kehilangan jiwanya. Ya, itu Muslim scholars juga menyadari ya hal-hal semacam itu begitu ya, bahwa kita melakukannya demi melakukan aja gitu ya, tapi kehilangan intisari dan jiwanya begitu ya. Sehingga di dalam Islam juga berkembang sih kelompok-kelompok sufi gitu misalnya, yang lebih mystical gitu ya, yang punya pemahaman-pemahaman yang lebih mungkin non harafiah, lebih ke arah puisi, dan ya punya aspek-aspek yang lebih berbeda ya daripada mungkin Islam yang lebih tradisional, yang Sunni dan seterusnya begitu ya. Tapi yang Sufi itu biasanya lebih minoritas ya, kelompoknya lebih kecil, dan mungkin karena pemahaman Sufi itu juga tidak terlalu bisa ya dilakukan untuk secara massal, secara umum gitu ya. Nah, tapi Protestan itu berhasil ya somehow di dalam reformasi menjadikan agama hati itu menjadi sesuatu yang diyakini oleh seluruh umat Protestan ya, walaupun mungkin artikulasinya bisa beda-beda ya, setiap denominasi terus masih saling bertengkar gitu ya. Tapi ya kebanyakan Protestan mewarisi pemahaman iman yang seperti itu. Nah, jadi ada ya struktur keimanannya. Nah, tadi Bu Indi juga nanya soal predestinasi gitu ya. Ini pertanyaan yang sangat Calvinis begitu ya. Karena kelompok Reform atau Calvinis yang biasanya punya concern yang cukup tinggi ya terhadap predestinasi. Nah, dalam hal umat Islam ya, sebenarnya umat Islam mungkin meyakini sesuatu yang disebut takdir itu mungkin bahkan lebih kuat dan lebih menyeluruh dibandingkan dengan predestinasi Calvinis gitu.
Jadi orang-orang Calvinis kadang-kadang kalau ketemu Muslim scholars itu kayak klop gitu karena melihat God is in control ya terhadap segala sesuatu itu dengan jelas begitu ya. Dan ngomong-ngomong soal takdir itu buat orang Islam itu ini ya bukan hal yang aneh begitu ya. Mungkin buat kalangan Calvinis predestinasi jadi dianggap kadang luar biasa karena denominasi-denominasi Kristen yang lain sering fokusnya tidak di situ ya. Misalnya kalau baca tulisan John Wesley itu yang metodis akan bilang bahwa Calvin itu seorang tiran dan Calvin itu menjadikan Tuhan itu seorang tiran gitu ya. Kelompok metodis itu lebih menekankan bahwa ya memang manusia ada free will ya dan harus menghidupi keimanan itu baik-baik ya. Makanya mengembangkan metode spiritualitas kerohanian, spiritual formation lewat experience dan lain sebagainya begitu ya. Jadi fokusnya itu nggak melulu ke arah predestinasi. Itu memang ciri khasnya kelompok Calvin dan Reform ya. Dan kalau di kelompok Islam secara tradisional, Islam memang percaya Tuhan yang mengontrol segala sesuatu. Istilah takdir itu hal yang biasa sekali begitu ya. Sehingga di dalam situasi pandemi dan semacam ini ya orang Islam itu berserah kepada Tuhan ya karena memang ini semua di dalam kontrol Tuhan gitu. Nah, orang Kristen mungkin kadang-kadang yang lebih kesulitan ya untuk dealing bahwa di dalam pandemi kita jadi marah ya terhadap Tuhan gitu ya karena di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, nabi-nabi yang marah kepada Tuhan, bargaining ya, tawar-menawar dan lain sebagainya ada kisah-kisahnya ya. Sehingga hubungan yang erat dan personal dengan Tuhan itu digambarkan lewat Mazmur, lewat kisah-kisah di Alkitab itu dengan berbagai nuansanya. Ya yang kalau orang Kristen itu mungkin penghayatan keimanannya itu struktur jiwanya belum begitu dewasa ya. Yang ada adalah ya marah terhadap Tuhan ya tanpa keakraban atau kedekatan itu ya kepada pencipta ya marah total marah doang begitu ya jadinya sangat terganggu gitu ya nanti jiwanya gitu. Nah mungkin itu sedikit menjawab keinginan tahuan atau pertanyaan-pertanyaan Bu Indi. Ya. Ada pertanyaan atau komentar yang lain? Pak, Ya. mau nyerempet juga tadi tentang kaidah tingkah laku, Pak. Saya jadi berpikir sih di bacaan minggu ini kan kayaknya sempat disinggung juga ya, kayak kaidah tingkah lakunya orang Muslim. Kenapa berhijab, terus ada aturan tentang zakat gitu, dan beberapa yang lain saya lupa sih apa aja. Saya jadi mempertanyakan ini sih Pak, tentang kaidah tingkah laku sama pewahyuan itu. Saya melihat kalau ternyata ada memang tingkah laku yang terbentuk karena budaya dan juga ada yang karena menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Contohnya kalau nggak salah si zakat gitu ya. Tapi jadi tuh dia kaidah tingkah laku yang orang Muslim sekarang pegang itu terbentuknya memang karena budaya dulu, terus jadi dalam tanda kutip divine atau memang udah diwahyukan gitu ya Pak. Jadi kemudian baru dilakukan. Kalau saya justru melihatnya yang pertama sih Pak, karena budaya dulu, habis itu kemudian dilakukan seterusnya oleh orang Muslim. Ya, jadi sebenarnya mungkin pada kenyataannya terbelit satu sama lain dan tidak pernah terpisah ya antara budaya dan pemahaman keimanan ya. Itu juga yang diyakini oleh Fazrul Rahman ya itu gurunya Chuck Nur di University of Chicago. Makanya Rahman dan Chuck Nur juga berusaha mengembangkan tafsir Quran yang lebih kontekstual ya. Kalau baca bukunya Abdullah Said, dia ada menulis sedikit tentang Chuck Nur dan tentang Fazrul Rahman begitu ya. Dan hal ini tidak sangat aneh ya karena memang kan kita mengalami dan menghidupi keimanan itu di dalam konteks kehidupan kita secara langsung dengan seluruh budayanya begitu ya. Tadi Bu Indi ngomong soal hijab ya. Di kekristenan kalau Bapak Ibu baca 1 Korintus 11 ya, itu ada persoalan di mana Paulus tuh bilang wanita harus memakai penutup kepala ya. Itu bisa macam-macam ya bagaimana menerjemahkan kata itu ya.
Ada berbagai tafsir juga ya. Ada yang bilang ya itu kerudung ya. Ada yang bilang penutup kepala itu masuknya rambut ya. Jadi rambut itu di konde tertentu atau apa begitu ya. Nah, orang Kristen sekarang kalau baca bagian itu tentu nggak akan luput ya melihat bahwa itu tuh ada faktor budaya di situ. Begitu ya. Bahwa kebanyakan gereja Kristen sekarang atau yang Protestan paling enggak ya, nggak berusaha bilang bahwa wanita kalau ke gereja harus pakai penutup kepala. Ya, artinya itu memang sudah dipahami sebagai bagian dari konteks di zaman Paulus itu ya. Tetapi kalau kita baca argumen-argumen di 1 Korintus 11 ya, Paulus itu sangat serius ya bicara tentang hal-hal itu ya. Dan dengan argumen-argumen teologis ya, bahwa kepala wanita adalah laki-laki, kepala laki-laki adalah Kristus, dan kepala Kristus adalah Tuhan gitu ya. Lalu kalau wanita itu nggak pakai kerudung, dia akan mempermalukan kepalanya begitu ya. Jadi ada aspek-aspek budaya yang bisa dianggap mempermalukan begitu ya, tidak sepantasnya begitu ya. Itu yang harus juga orang Kristen perhatikan begitu ya. At least di surat 1 Korintus 11 itu Paulus approach-nya seperti itu ya. Bagaimana kita menafsirkannya dan mengaplikasikannya zaman sekarang tentu bisa banyak perdebatan ya. Tapi yang pasti adalah kita tuh tidak menutup mata ya terhadap bagian budaya tertentu ya. Dan tentu buat wanita ya, walaupun di zaman modern ini bentuknya bukan kerudung ya, ada bagian dari pakaian yang kalau tidak dipakai tetap dianggap melanggar kesopanan ya, even di zaman modern sekarang ya. Misalnya kalau kita menjumpai wanita itu nggak pakai bra gitu ya, atau BH gitu ya, dan itu kan itu sebenarnya satu perangkat pakaian yang cukup modern ya. Mungkin ditemukannya abad ke-18 atau 19, tapi kalau itu nggak dipakai, dan itu kan juga kain sepotong kecil begitu ya, padahal zaman kuno dan dulu-dulu wanita nggak pakai bra nggak apa-apa, mungkin yang dipermasalahkan Paulus kerudung, tapi zaman sekarang nggak bisa gitu ya, langsung kesannya ini bukan perempuan baik-baik gitu ya kalau di depan umum seperti itu ya. Atau kalau kita zaman pandemi sekarang ya, kalau bertemu orang di tempat umum terus nggak pakai masker, wah ini nggak tahu sopan santun nih begitu ya, karena kok dia membahayakan dirinya, membahayakan orang lain begitu ya. Jadi saya kalau ketemu orang saya suka bilang, sorry ya biar sopan saya ambil masker dulu gitu ya, kalau harus buka pintu rumah atau apa gitu ya. Itu di dalam 2 tahun terakhir ini itu menjadi semacam budaya yang kita juga jadi harus perhatikan gitu ya. Nah, jadi nggak aneh sebenarnya ada bagian budaya yang muncul di dalam praktek keimanan kita ya. Dan kalau Bapak Ibu belajar di STTRI ya, terutama mungkin buat yang laki-laki ya, selalu tahu kalau naik ke mimbar kalau khotbah jangan lupa pakai dasi ya. Mau dimarahin gitu kan ya. Ya apa sih masalahnya gitu ya, sepotong kain kecil itu gitu ya, buat lap mulut juga susah gitu ya. Nah, tapi kan masalahnya adalah ada semacam sakralitas tertentu ya, yang ada meaning ya, ada pemaknaan tertentu yang kita ya mungkin dasi sih nggak sakral ya, tapi kalau misalnya kolornya pendeta itu yang putih, nah itu ada semacam simbolisme yang lain lagi ya, yang kalau dipakai itu artinya jadi lebih berbeda ya. Kalau dasi mungkin lebih umum ya, lebih sekuler ya, tetapi kalau yang laki-laki naik mimbar pakai dasi ya, entah dasinya murah atau mahal ya, tapi itu menunjukkan dia menghormati ya fungsi yang sedang dia lakukan sekarang ya, dia nggak sembarangan yang melakukan itu ya. Tentu ada pengkhotbah lain yang di gereja yang lain dengan budaya yang lebih berbeda, naik mimbar khotbah pakai jeans aja ya dan jaket kulit ya, nggak apa-apa ya, malah keren gitu misalnya ya. Tetapi ada gereja-gereja tertentu terus diundang, coba aja ya yang laki-laki pakai jaket kulit sama jeans aja gitu ya. Nah ntar nggak diundang lagi gitu ya. Karena memang kita harus memperhatikan ya aspek-aspek budaya tertentu yang menunjukkan penghormatan tertentu gitu. Jadi kalau pertanyaannya Bu Indi, yang mana yang lebih dulu ya, dan terus mungkin seberapa penting kadar yang kita harus kenakan ya kepada hal-hal yang konteks budaya sosial kita ya, ada bagian-bagian Alkitab juga yang menunjukkan itu harus kita seriusin dan kita perhatikan ya. Dan misalnya Paulus di 1 Korintus 11 itu, dan buat orang umat Islam pada umumnya ya itu juga selalu menjadi pergulatan sehari-hari begitu.
Ya, ini kita udah injury time sedikit ya. Saya tuh pengen bahas mungkin sekitar 5 menitan ya, memberikan introduksinya terhadap perdebatan antara Nabil Qureshi dan Sabir Ali ya, yang saya pasang videonya juga di G-Class ya. Ada Bapak Ibu yang nonton atau dengerin? Oh, belum sempat ya. Nah, itu perdebatannya tentang Tritunggal ya, dan tauhid ya, itu juga bagian yang sangat sentral ya dari pemahaman iman Kristen dan Islam, dan sering sekali sulit juga dibicarakan dan didialogkan ya. Nah, tapi di dalam perdebatan itu ya kelihatan bagaimana approach Nabil Qureshi ya berusaha menyajikan pandangannya dari sisi Kristen supaya bisa dipahami oleh orang Islam. Dan kita lihat juga Sabir Ali ya baca Alkitab ya dan berusaha mengusulkan bagian-bagian mana dari Alkitab yang sebenarnya lebih simpel dan lebih menggambarkan tauhid begitu ya. Nah, jadi di dalam perdebatan itu nanti kalau Bapak Ibu ambil waktu untuk dengar lagi ya, Sabir Ali itu argumennya adalah begini. Orang Kristen itu mengambil ayat-ayat yang kurang begitu jelas ya untuk menafsirkan ayat-ayat yang lebih jelas. Ya, ayat-ayat di mana Yesus itu digambarkan mempunyai karakter yang mungkin lebih tinggi daripada manusia tapi tidak terlalu jelas ya, dipakai untuk menafsirkan bagian-bagian misalnya dari Perjanjian Lama yang misalnya Shema Israel ya, bahwa Allah itu esa begitu ya, sehingga itu kan jelas monoteis begitu ya kata Sabir Ali ya. Lalu Nabil Qureshi itu mengusulkan ya bahwa ini kan sama ya, setara dengan perdebatan persoalan Quran itu ya, apakah Quran itu kekal atau tidak kekal ya. Dan di dalam sejarah Islam itu ada perdebatan yang sangat besar ya antara kaum Mu'tazilah dengan kaum Azhari, bahwa dilemanya adalah kalau Quran itu kekal berarti ada dua entitas kekekalan ya, karena kan Quran itu atribut Allah ya, firman Allah begitu. Terus kalau kekal berarti apakah monoteisme itu terancam atau tidak ya. Dan kaum Mu'tazilah itu beranggapan bahwa Quran itu creation, kaum Azhari beranggapan bahwa itu memang kekal ya. Nah, begitu disodorin persoalan seperti itu ya, maka Sabir Ali akan bilang ya bahwa di bagian itu memang ada misteri ya, dan bahwa Mu'tazilah dan Azhari itu ada benarnya bahwa ada aspek Quran yang sifatnya kekal, berasal dari surga, tapi ada aspek Quran yang sifatnya kitab itu yang memang ada di bumi gitu ya, ada spektrum kerumitan semacam itu yang di dalam natur Quran. Nah, Nabil akan berusaha mengklaim bahwa ya di dalam diri Yesus juga ada ya spektrum yang rumit semacam itu, karena secara bersamaan naturnya adalah manusia tapi pada saat yang bersamaan juga adalah Tuhan yang berinkarnasi gitu. Ya, jadi sehingga banyak Muslim scholars maupun scholars yang Kristen ya itu yang memahami perdebatan ini itu bilang bahwa sebenarnya kalau mau disetarakan ya, bukan Quran dengan Alkitab ya, dan bukan juga Muhammad dengan Yesus ya, melainkan yang lebih setara adalah Yesus dengan Quran sebenarnya, yang menghadirkan semacam perdebatan teologis yang memang jadi sangat rumit begitu ya. Dan apalagi kalau Yesus itu kan memang sang firman ya, dan bahkan memang di Quran juga tertulis ya, nama itu juga adalah nama yang dikenakan kepada Yesus ya, firman begitu ya. Sehingga padanannya adalah kalau kita mau lihat Yesus dengan Quran gitu ya. Kalau Bapak Ibu nanti coba dengarkan ya perdebatannya, inti perdebatannya pergulatannya di situ ya, tapi banyak detail kutipan ayat dari Alkitab maupun doktrin Quran yang diajukan di situ di dalam argumennya, terus diperdebatkannya. Mungkin menarik juga buat Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau dengarkan. Iya 5 menit tuh tadi ya, merangkum perdebatan itu. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada komentar lagi atau pertanyaan, boleh.
Ada pertanyaan Miichi Pak yang di chat. Oh iya. Jadi Bu Vika ini jerumusin pertanyaan Bu Miichi ya. Ya saya tadi kelewatan nggak baca di chat. Untung diingatkan nih sama Bu Vika. Di tulisan Reza Aslan terkesan bahwa Muhammad sebetulnya tidak bermaksud untuk mendirikan agama baru. Apa benar demikian? Jika iya, kapan agama Islam itu sendiri muncul dan disahkan? Dan apakah agama Muhammad sebelumnya mendapatkan wahyu dari Allah? Gitu ya. Nah, Reza Aslan memang berusaha menggambarkan hal yang semacam itu ya, karena approach-nya dia juga historical ya, dan memang di dalam pemikiran Islam tradisional juga kalau kita baca Quran ya juga mengakui ya kitab-kitab yang diberikan sebelumnya ya, Taurat, Injil, nabi-nabi juga ya, memang di dalam hal-hal tertentu terjadi dispute ya, misalnya Yesus itu statusnya gimana begitu ya. Nanti juga teks yang Bapak Ibu baca minggu depan itu soal kematian Yesus ya, itu juga gimana begitu dispute-nya ya. Tetapi bahwa agama Islam itu mengkonfirmasi ya tradisi nabi-nabi, kitab-kitab dan agama yang sebelumnya itu iya. Ya, dan di dalam hal itu di dalam pemaknaan yang demikian memang Muhammad tidak berusaha membuat agama yang baru begitu ya. Nah, namun memang di dalam perkembangannya terus Islam jadi semacam memperoleh identitasnya tersendiri ya, karena juga dihidupi oleh kelompok klannya Muhammad ya, yang begitu hijrah ke Madinah makin lama makin besar juga ya, dan bahkan di dalam abad-abad berikutnya itu menyebar ya ke seluruh dunia ya, karena lewat peperangan-peperangan yang terjadi, lewat dakwah dan lain sebagainya ya, banyak sekali area-area di dunia juga yang jadi mendapatkan pengaruh Islam dan jadi banyak umat Islam juga di situ ya. Dan kalau Bapak Ibu lihat misalnya hasil riset dari Pew Research Center misalnya ya, tentang agama-agama di dunia ya, eh, agama mungkin yang porsinya paling besar sekarang adalah ya Kristen dan Katolik ya. Agama Kristiani itu hampir mungkin 30% ya, sekitar 30%. Lalu agama kedua yang terbesar ya Islam. Begitu ya. Jadi memang kalau di kondisi yang modern sekarang Islam memperoleh identitasnya tersendiri ya. Tetapi di dalam perkembangan sejarahnya memang Muhammad dan bahkan kalau kita baca Quran juga ya mengkonfirmasi agama-agama yang sebelumnya, dan bahwa Islam itu lahir dari tradisi agama dan nabi-nabi yang sebelumnya juga, hanya diklaim Islam yang adalah yang terakhir dan yang menyempurnakan. Begitu ya. Nah, hal ini sebenarnya pertanyaan Bu Miichi ya, bisa berlaku juga untuk agama Kristen. Ya, kan kita udah bahas ya minggu lalu bahwa problema bagaimana Kristen dan Islam itu mirip dengan bagaimana transisi antara Yudaisme kepada kekristenan gitu ya. Apakah Yesus dan Paulus itu memang berusaha membuat agama Kristen yang baru, yang terpisah? Ya, tampaknya enggak ya. Ada itu profesor dari Boston University, Paula Frederickson itu bilang ya, kalau Yesus itu a good Jew ya. Yesus itu orang Yahudi yang baik ya, disunat, paham hal-hal dalam tradisi Yahudi baik-baik begitu ya. Kalau Paulus yang nggak terlalu jelas gitu ya katanya. Paulus itu bad boy-nya ya, Yudaisme begitu ya. Nah, tetapi ya Paulus juga Farisi ya, pakai argumen-argumen Yudaisme juga begitu ya. Dan Paulus dengan susah payah ya menggambarkan ya bahwa iman yang diwarisi dari Abraham itu yang dihidupi di dalam Yesus sekarang ya, itu adalah kehidupan yang di dalam iman ya, bukan karena sunat atau apa aturan makanan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi Paulus itu bukan membuang seluruh tradisi Yudaisme ya, tetapi meraih ke dalam tradisi yang lebih awal ya. Nah, itu mirip ya sama yang dilakukan Reza Aslan ya, menggambarkan Waraka itu tuh bukan Kristen, dan even Abraham juga bukan Kristen ya, melainkan proto Islam ya, yang lebih awal gitu ya, Hanif begitu ya.
Jadi apa Paulus dan Yesus memulai satu agama yang baru? Tampaknya enggak. Dan kalau ditanya misalnya Paula Fredriksen itu ya, itu kalau ditanya kapan sih Kristen sebenarnya muncul? Ya mungkin si Paula Fredriksen akan bilang pada zaman Konstantin. Begitu politik itu mengerahkan kekuatannya ya untuk mengukuhkan satu posisi dan identitas tertentu ya, maka ini jadi agama resmi negara ya, kekristenan gitu ya. Kalau enggak tadinya adalah kelompok Yesus dan kelompok Yudaisme yang lain ya, itu selalu menjadi bagian dari diskusi dan dialog di dalam tradisi Yahudi sendiri. Begitu, tapi begitu politik itu main, tiba-tiba ada identitas baru yang terbentuk di situ. Gitu. Itu tentu opininya Paula Fredriksen ya, bisa setuju bisa enggak ya terhadap hal itu ya. Nah, tapi kerumitan tafsirnya ya, kalau pertanyaan Bu Michi, kapan sebenarnya apa Islam itu muncul ya, dan Muhammad sebelumnya agamanya apa? Ya, Muhammad itu bagian dari kelompok kaum Quraisy juga di Mekah ya, yang pada saat itu prakteknya ya politeisme ya, karena Ka'bah itu untuk ziarah kelompok-kelompok yang politeis tadinya ya, dan kalau Muhammad lahir di situ ya kemungkinan besar mewarisi tradisi itu begitu. Ya, mudah-mudahan menjawab ya, Bu Miichi. Oke. Ada lagi pertanyaan atau komentar? Kalau masih ada. Kalau enggak, kita sampai di sini ya. Saya matikan recordingnya.